Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Iza dari kelas 11A. Saya akan mengerjakan video remedial, yaitu membahas tentang perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Dari 3 subtopik yang diperbolehkan, saya memilih subtopik faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan analisis usaha dari bahan limbah. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah merupakan salah satu solusi inovatif yang dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan perekonomian di masyarakat. Dengan memanfaatkan limbah sebagai bahan baku, usaha ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan sampah, tetapi juga menciptakan produk bernilai tambah yang dapat dipasarkan dalam era yang semakin peduli terhadap isu-isu lingkungan. Usaha kerajinan berbasis limbah menjadi sangat relevan. Selain itu, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan, produk-produk yang berasal dari bahan daur ulang semakin diminati di masyarakat. Tapi, dalam merencanakan usaha kerajinan dari bahan limbah, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan agar usaha tersebut dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Setiap faktor itu memiliki peran penting dalam analisis kelayakan usaha serta keberhasilan di pasar. Oleh karena itu, berikut ini adalah penjelasan lengkap dari saya tentang faktor-faktor yang akan menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan analisis usaha dari bahan limbah. Terdapat 10 faktor pertimbangan dalam analisis usaha kerajinan dari bahan limbah yang akan saya bahas pada video ini. Yang pertama, itu ada faktor keuntungan. Seorang pemilik usaha harus menganalisis potensi keuntungan dengan mempertimbangkan biaya produksi, harga jual, serta penjualan yang diharapkan. Yang kedua, ada faktor penguasaan teknis. Pemilik usaha perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang teknik pengolahan bahan limbah menjadi produk yang berkualitas. Faktor ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses produksi hingga desain produk. Yang ketiga, ada faktor pemasaran. Pemasaran produk kerajinan dari bahan limbah harus dilakukan dengan pendekatan yang kreatif serta inovatif. Pemilik usaha itu perlu memahami pasar target, menciptakan brand yang kuat, serta memanfaatkan berbagai saluran pemasaran baik online maupun offline. Lalu yang keempat itu ada faktor bahan baku. Ketersediaan bahan baku merupakan faktor yang sangat krusial. Usaha ini tergantung pada kemampuan untuk mengumpulkan dan pengolahan limbah menjadi bahan yang dapat digunakan nantinya. Lalu yang kelima itu ada faktor tenaga kerja. Faktor tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman sangat penting dalam usaha kerajinan. Kualitas produk sangat dipengaruhi oleh kemampuan serta kreativitas tenaga kerja yang terlibat nanti. Yang keenam itu ada faktor modal. Usaha kerajinan bahan limbah memerlukan modal untuk pengadaan bahan baku, peralatan produksi, dan biaya operasional lainnya. Pemilik usaha perlu merencanakan sumber pendanaan yang baik seperti apakah melalui tabungan pribadi, pinjaman bank, atau bahkan investor. Pengelolaan modal yang efektif akan membantu menjaga kelangsungan usaha di masa depan. Yang ketujuh itu ada faktor risiko. Risiko itu bisa berasal dari perubahan harga bahan baku, perubahan tren pasar, sampai ke masalah regulasi terkait limbah. Oleh karena itu, seorang pemilik usaha harus melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin muncul nantinya. Yang ke-8 itu ada faktor persaingan. Pemilik usaha harus memahami siapa saja yang menjadi pesaing dalam industri kerajinan berbasis limbah dan bagaimana mereka itu memposisikan produk mereka dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing. Pemilik usaha dapat mengembangkan strategi diferensiasi yang bisa menarik perhatian konsumen. Yang ke-9 itu ada faktor fasilitas. Seorang pemilik usaha perlu memastikan bahwa fasilitas yang digunakan itu efisien serta mendukung proses produksi. Yang terakhir atau yang ke-10 itu ada faktor manajemen. Nah, manajemen yang baik itu adalah suatu kunci keberhasilan usaha. Organisasi yang jelas serta strukturnya, perencanaan yang terencana, sistem manajemen yang efektif itu membantu pengelolaan usaha. Pemilik usaha harus memiliki kemampuan manajerial yang baik untuk mengatur berbagai aspek operasional seperti pemasaran dan keuangan agar usaha dapat berjalan dengan lancar. It definitely was the best moment I've had in my career. In Italy, it was a very special day. Charles Leclerc, Prince of Ferrari, King of Monza. For sure, because the race also was very, very difficult. I had